Shalom saudaraku, dimanapun saudara berada, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus selalu nyata dalam kehidupan saudara-saudara. Saya di sini akan memberikan kesaksian tentang apa yang saya rasakan. Saya disembuhkan Tuhan, saya dilawat Tuhan Yesus, saya diberikan kesempatan Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara yang mungkin saat ini lagi mengalami sakit, penyakit, pergumulan, masalah. Kiranya Tuhan Yesus angkat hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan yang selalu menolong dan melindungi kita semua sebagai umat pilihannya. Jadi buat saudara-saudaraku yang lagi mengalami sakit penyakit, jangan pernah menyerah. Berserulah, berserahlah kepadanya, karena Tuhan Yesus selalu mendengar doa-doa orang benar. Di sini saya mengalami sakit. Kejadian hampir 3 bulan yang lalu, saya hampir tidak lagi memberikan kesaksian ini. Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan saya, dalam kehidupan juga untuk saudara-saudara yang Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan hidup. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Jangan sia-siakan waktu untuk berfoya-foya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan untuk Tuhan. Jangan sia-siakan. Tuhan Yesus selalu menolong dan melindungi kita semua. Amin. Ya, saya akan memberikan kesaksian ini. Kiranya saudara-saudara yang sedang menonton video ini kiranya terberkati, dan kiranya yang mengalami sakit penyakit disembuhkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sakit penyakit yang saudara-saudara alami, Tuhan Yesus sembuhkan. Amin. Saya pada waktu itu saya mengalami sesak nafas yang sangat tidak bisa terkontrol. Rasanya nggak bisa lagi bernafas. Di saat saya merasakan itu, saya gelisah keluar pintu, ke sana kemari. Saya minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus, tolong saya. Kenapa saya bisa seperti ini? Terus saya cari nafas ke sana kemari. Saya keluar, tidak dapat nafas. Karena saya nggak bisa, takut mengkhawatirkan keluarga, istri. Saya masih cari nafas. Saya mencoba untuk untuk mengendalikan supaya bisa bernafas lagi, bisa bernafas seperti sedia kala, begitulah. Terus saya kesana kemari, saya lihat Alkitab, saya pegang, Tuhan tolong saya, Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan tolong saya. Tapi belum dapat jawaban dari Tuhan Yesus.
Setelah itu saya bilang sama istri, antar ke rumah sakit, saya gak bisa nafas, sesak. Karena istri gak bisa bawa motor, saya lihat di luar mau minta tolong tetangga, tapi kira-kira itu udah sekitar hampir jam 11 malam. Saya lihat, sepi, sunyi. Saya bawa motor sendiri. Di saat saya bawa motor, saya berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan. Semoga saya bisa sampai ke rumah sakit. Saya bawa motor, tarik satu nafas. Gak bisa. Terasa udah mau jatuh di jalan. Dan gak bisa. Kira-kira rumah sakit 2 kilo dari rumah saya. Tapi saya berjuang hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pasti Tuhan tolong. Saya lari ke rumah sakit. Akhirnya sampai juga. Tuhan, tolong saya, lindungi saya sampai ke rumah sakit. Tuhan Yesus memang baik, teramat baik buat saya dan buat saudara-saudara yang sedang menonton ini. Pasti Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi kita semua. Amin. Ya, setelah itu saya masuk ke IGD. Saya minta tolong, ada beberapa dokter. Dok, tolong saya sesak napas, minta oksigen. Dokter yang satu bilang, pergi ke dokter yang sana, periksa oksigen sama jantung. Terus saya periksa situ, di situ ada perubahan sedikit, kayak udah reda dikit sesak napasnya, tapi masih. Terus saya keluar, disuruh pergi ke loket mendaftar. Terus saya mendaftar, menulis begini. Sebelum selesai istri saya datang meneruskan pendaftaran. Saya balik lagi ke IGD. Baru masuk pintu IGD, saya lagi sesak napas yang sangat gak bisa terkontrol. Begitu saya bilang, dok minta oksigen dok, gak bisa nafas. Terus dokter layani saya. Terus dokter tanya, kenapa sesak napas? Saya bilang, saya sesak napas. Ngerokok? Iya dok. Minum alkohol? Iya dok. Berhenti kamu merokok sama minum alkohol. Iya dok, saya akan berhenti. Saya bilang kayak gitu sama dokter. Iya dok. Terus saya kejang-kejang, kurangan oksigen atau apa itu saya nggak tahu. Begini. Tuhan tolong saya bilang, Tuhan tolong saya Tuhan. Tuhan tolong. Terus saya diberi resep obat. Saya diberikan obat minum. Sepanjang malam itu saya nggak bisa tidur. Saya tidur cuma begitu terus sampai pagi, sampai saya pulang waktu itu. Karena nggak mau di swab kan, saya cuman dirawat di IGD terus pulang. Setelah itu, sebelum saya pulang itu, saya berdoa kepada Tuhan. Saya berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus lindungi saya Tuhan. Saya belum bisa. Saya belum siap untuk menghadap kepadamu. Saya takut. Kenapa saya takut? Saya belum siap. Saya belum ada bekal untuk menghadapi kekekalan nanti. Tuhan beri kesempatan saya Tuhan. Saya berserah kepadanya Tuhan Yesus. Tolong saya. Saya berserah kepadanya. Tuhan Yesus mendengar doa saya. Saya bukan takut mati karena apapun itu, tapi saya takut karena saya belum bawa bekal dari dunia ini untuk kembali kepadanya.
saya ada sampai saat ini. Itu karena kemurahan Tuhan untuk saya. Saya berikan nafas kehidupan sampai saat ini karena berkat Tuhan. Tuhan Yesus baik kan? Jangan menyerah bagi yang sakit. Berdoalah, karena doa mengubah segala sesuatu, termasuk sakit, penyakit, pergumulan yang sangat berat. Tuhan Yesus akan memulihkan kehidupan saya dan saudara. Jadi jangan remehkan doa. Doa sekecil apapun, manfaat sangat besar bagi kehidupan kita manusia. Kita hanyalah roh, memberikan roh kepada tubuh kita, dan akan kembali kepadanya. Yesus baik. Katakan selalu kepada Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, tak akan pernah meninggalkan dan akan menyembuhkan sakit, penyakit, pergumulan sebesar apapun. Kalau kita percaya kepadanya, Tuhan Yesus akan nolong kita semua. Jangan pernah menyerah, berpegang teguhlah kepada Tuhan. Karena hanya di dalam nama Yesus kita disembuhkan, kita dipulihkan, dan diberkati kita dan keluarga kita. Jadi di sini kita sebagai umatnya patuh kepadanya, ikut perintahnya, dengarkan firman-Nya, karena firman Tuhan adalah jalan untuk kita menghadap kepadanya. Tanpa bekal kita tidak bisa menghadap kepadanya. Hanya di kekekalan kegelapan yang kita akan lewati nanti kalau kita tidak punya bekal di surga. Bawalah bekal dari bumi, dari dunia ini, dan Tuhan akan memperhitungkan apa yang kita perbuat. Layanilah Tuhan, karena Tuhan Yesus telah mengajarkan kita tentang kebaikannya kepada kita sebagai hamba-Nya. Tuhan Yesus selalu memberkati kita sekalian. Shalom.